Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari kelas TRO A, Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai eh, serial komunikasi yaitu SPI dan juga akan menampilkan demo hasil dari praktikum menggunakan komunikasi SPI ini ya. Oke, langsung saja. Sorry. Nah, ini Serial Peripheral Interface atau SPI yang biasa disebut SPI. Di sini akan membahas arsitektur, protokol, dan implementasinya, konsep dasar dan arsitektur dari bus SPI. SPI adalah protokol komunikasi sinkron yang sangat cepat, ideal untuk transfer data jarak dekat antara komponen di dalam satu board atau sistem instrumentasi. Nah, ini untuk wiring garis besarnya seperti ini ya. Di sini ada SPI master dan ada slave. Di sini dia berbagi ini ya apa namanya SCL, SDA dan SDI-nya ya. Saling berbagi dia di kayak paralel untuk setiap slave yang menggunakannya. Nah, ini ada 4 jalur utama SPI. Yang pertama itu ada MOSI atau biasa disebut master out slave in. Jalur pengiriman data dari master ke slave. Kemudian ada MISO atau sebaliknya MOSI ya ini ya. Jadi dia master in, slave out. Jalur pengiriman data balasan dari slave ke master. Kemudian ada SCLK atau serial clock. Serial clock yang dihasilkan oleh master untuk sinkronisasi data. Kemudian ada CS atau SS, yaitu chip select dan slave select. Jalur kontrol untuk memilih slave mana yang diajak berkomunikasi biasanya bersifat aktif atau low ya. Logika 0 itu untuk mengaktifkan slave, logika 1 untuk menonaktifkannya. Kemudian ada mode komunikasi transmisi dan kecepatannya. Pertama tuh ada mode komunikasi transmisi, yaitu ada 3 ya, ada full duplex, half duplex, dan simplex. Untuk full duplex sendiri dia itu transmisi 2 arah secara bersamaan. Master dan slave itu saling mengirim dan menerima data di saat yang sama pada setiap siklus clock. Ini standar ya dalam SPI. Kemudian itu ada half duplex, transmisi 2 arah tetapi itu bergantian. Dia biasanya menggunakan 3 jalur yaitu SCLK, CS, dan 1 jalur data bidireksional. Kemudian ada simplex yaitu transmisi murni 1 arah. Misalnya, master hanya mengirim ke layar OLED tanpa pernah membaca data kembali. Kemudian tuh untuk kecepatannya atau clock speed itu SPI itu nggak menggunakan baterai tetap. Jadi dia fleksibel ya dan kecepatannya itu bisa sangat bervariasi mulai dari 10 kHz untuk perangkat lama atau inisialisasi hingga 50 lebih MHz untuk memori flash atau transfer gratis. Uh, Langsung aja ke sinkronisasi ya. Itu tuh ada clock polarity dan path. Master dan slave harus memiliki kesepakatan tentang kapan data valid untuk dibaca. Hal ini diatur oleh CPOL dan CPHA. Maaf. Yang pertama tuh ada CPOL yaitu polaritas. Dia menentukan status clock saat idle. Idle nih nggak ada pengiriman ya, nggak ada pengiriman data. CP, CPOL 0 artinya clock idle di logika low. Untuk CPOL 1, clock idle di logika high. Jadi ini hanya untuk kondisi aja ya. CPOL nih. Kemudian ini ada CPHA atau fase. Dia menentukan di edge transisi clock keberapa data itu bakal dibaca atau disampling. Untuk ke 0 CPHA 0 ini data sampling pada edge pertama. Untuk CPHA 1 data disampling pada edge kedua. Nah, ini untuk ilustrasi dari pengiriman datanya ya. Ini bisa kalian lihat di sini. Dia tuh ada 8 bit ya, ada 8 byte. Di sini ada 8 byte, di sini ada jalur MISO, MOSI. Jadi ada 2 jalur untuk komunikasinya dan ini untuk cycle-nya. Terus ini yang ZZ ini tuh
address penutup ya. Jadi kalau misal dia udah lewat Z, ngebaca Z, dia bakal, nganggep kalau data yang diterima tuh udah selesai gitu. Satu rung atau satu batch data yang terkirim atau, ya dikirim itu udah selesai. Oke, langsung aja ke mode SPI. Mode pertama ini atau mode 0 ya, CPOL 0, CPHA 0. Ini artinya tuh idle-nya low, sampling di rising edge, dan ini paling umum digunakan. Kemudian ada mode 1 yaitu CPOL-nya 0, CPHA-nya 1. Dia idle-nya kondisinya low, sampling-nya di falling edge. Kemudian mode 2 itu ada CPOL 1 dan CPHA 0. Dia idle-nya itu di high dan sampling-nya di falling edge juga. Kemudian ada mode ketiga yaitu CPOL 1, CPHA 1. Dia yang mana tuh idle-nya itu kondisinya high dan samplingnya di rising edge. Kemudian ini topologi multi-slave. Ketika satu master mengendalikan banyak slave, ada dua pendekatan wiring. Pertama tuh ada yang independence. Ini standar ya. Semua jalur SCLK, MOSI, dan MISO diparalel ke semua slave. Namun, master menyediakan jalur CS yang berbeda untuk setiap slave. Contohnya ya CS1, CS2 untuk masing-masing slave dan seterusnya. Jika ingin bicara dengan dua slave, tarik CS2 ke low, biarkan sisanya ke high. Jadi dia kondisi untuk pengiriman datanya itu rising edge ya, falling edge dia low. Kemudian daisy chain ya, menggunakan satu jalur CS untuk semua slave. Namun data dialirkan secara seri. Mosi master masuk ke mosi slave 1, kemudian miso slave 1 masuk ke mosi slave 2, dan seterusnya hingga miso slave terakhir kembali ke master bekerja mirip shift register. Dia jadi antri ya dia karena dia dialirkannya secara seri. Kemudian implementasinya di microcontroller 32 bit, yang pertama tuh ada STM32, dia menggunakan via HAL ya. Konfigurasi dasar pada register SPI CR1 dan SPI CR tuh. Dia tuh ada mode transmisi HAL. Ada 3 nih. Yaitu HAL SPI transmit receive. Ini mode polling ya, CPU tertahan sampai transfer selesai. Cocok untuk data kecil. Biasanya kalau mode polling ini dia perlu resistor tambahan karena agar kondisinya tuh tidak mengambang atau flow. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada HAL SPI transmit receive IT, yang mana tuh dia mode interrupt ya. CPU bisa mengerjakan tugas lain. Interupsi memicu handler saat transfer selesai. Jadi CPU ini bisa mengerjakan tugas lain saat terjadi interupsi. Kemudian ada HAL SPI transmit receive DMA atau direct memory access. Ini metode yang paling efisien karena peripheral SPI itu mengambil data langsung dari memori tanpa intervensi CPU, membebaskan CPU sepenuhnya untuk komputasi. Seperti misalnya tugas lain, contohnya PID atau kinematika. Kalau di ESP32 sendiri, dia memakai ESP-IDF, yang mana tuh dia mendukung mode SPI master dan SPI slave. Kemudian ada GPIO matrix, keunggulan utamanya di ESP ini ya. Dia mempunyai kemampuan merouting sinyal SPI internal ke hampir semua pin fisik menggunakan GPIO matrix. Dia nggak terikat kaku pada pin perangkat keras tertentu. Meskipun menggunakan pin IO MUX bawaan lebih diutamakan untuk kecepatan ekstrim lebih dari 40 MHz. Jadi ini kelebihan utamanya. Jadi untuk pin SPI ya, dia bisa menggunakan pin manapun yang ada di ESP, karena dia ada namanya tuh GPIO matrix ya. Jadi misalnya ada di SPI sebelumnya tuh ada di pin 1, tapi mau dipindahin ke pin 12 atau 13 itu bisa banget menggunakan GPIO matrix ini. Kemudian karakteristik interfacing komponen eksternal. Di sini tuh ada SPI flash W25Q64 atau memori eksternal. Hal pertama yang dilakukan adalah membaca
GADAC ID atau komen 0 kali 9F ya, ini sebuah address ya, untuk memastikan komunikasi fisik terjalin dan tipe IC sesuai. Operasi memori melibatkan read data, fetch program, yang mana tuh ada write, maksudnya itu 25 bytes per siklus, dan erase atau memori flash harus di-erase, diubah ke 0 XFF per sektor atau blok sebelum bisa di-write ulang. Kemudian ini ada micro SD card. SD card itu memiliki mode natif dan SPI. Untuk inisialisasi di mode SPI, SCLK wajib diturunkan ke 100 sampai 400 kHz terlebih dahulu menggunakan format perintah CMD atau komen seperti CMD 0 untuk reset dan ACMD. Setelah diinisialisasikan, clock bisa dinaikkan ke belasan megahertz. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk OLED display SSD 1306 yang menggunakan mode SPI. Selain 4 pin SPI, display grafis sering menambahkan pin DC atau data atau komen untuk membedakan apakah byte yang dikirim ada instruksi konfigurasi atau data pixel gambar. Dan pin res atau hardware reset bersifat simplex, yaitu hanya MOSI. Kemudian karakteristik interfacing komponen eksternal. Yang kedua ya ini itu ada ADC, dia pakai MCP3008, artinya itu 10 bit 8 channel ya. Format pembacaannya spesifik. Master mengirim byte start bit diikuti byte konfigurasi single ended differential and nomor channel sambil menerima data 10 bit yang di shift dari MISO pada byte kedua dan ketiga. Kemudian ada DAC juga, dia menerima data. Oh ya, sorry aku bacaan juga nih, perangkatnya itu MCP4921, yaitu dia 12 bit, menerima data 16 bit dalam satu siklus, yaitu CS low. 4 bit pertama adalah bit konfigurasi, yang mana tuh ada gain, shutdown mode, dan diikuti 12 bit nilai konversi tegangan. Kemudian ada accelerometer ya, atau ADXL345, dia tuh bisa I2C dan SPI, tapi untuk SPI datasheet menyarankan pakai mode 3 ya, yaitu CPOL-nya 1, CPHA-nya juga 1. Langkah pertama adalah membaca register David 0x5. Jika return value-nya benar, baru lanjut membaca register aksis X0, X1, Y0, Y1, Z0, Z1. Dan ini untuk troubleshooting dan komparasi busnya ya, itu ada untuk SPI sendiri ya, dia tuh kecepatannya tuh sangat cepat, lebih dari 10 MHz. Jalur datanya itu biasanya itu full duplex, jumlah pinnya itu ada 4 plus pin tambahan per slave, yaitu yang tadi pin CF ya. Kemudian pengalamatannya dia fisik, yaitu hardware CS ya. Nah ini CS pin yang aku sebutin tadi. Kemudian kapasitansi itu rentan pada jarak jauh. Dan untuk itu sih dia terbatas ya, nggak terlalu cepat, dia hanya di sekitar 100 kHz. Dan untuk paling cepatnya tuh di 400 kHz. Jalur datanya tuh half duplex, jadi dia nggak eee, saling menerima data ya, tapi hanya salah satu aja atau bergantian. Kemudian dia tuh jumlah pinnya itu hanya 2, itu SDA dan SCL untuk banyak slave. Jadi tanpa satu pin CS untuk per slave-nya. Dia untuk pengalamannya tuh lewat software ya, alamatnya I2C 7 bit atau 10 bit, yang tadi tuh yang kayak 0xFF, 0x27F, 0x9F itu merupakan pengamatan dari setiap slave-nya. Kemudian dia tuh untuk kapasitansi busnya dia membutuhkan pull up resistor. Dan untuk error recovery dan troubleshooting busnya itu pertama kita coba cek CPOL dan atau CPH-nya. Ya kesalahan umumnya itu saat data yang terbaca tuh bergeser
satu bit, misal MSB-nya hilang karena ada ketidakcocokan mode SPI antara microcontroller dan sensor. Kemudian ada logic analyzer, gunakan alat ini untuk memeriksa apakah CS benar-benar turun ke low sebelum clock pertama berdetak. Terus ada kapasitansi parasitik ya, ada atau noise yang terjadi. Jika menggunakan kabel jumper yang panjang, sinyal clock berkecepatan tinggi bisa mengalami distorsi atau bisa disebut ringing. Dan solusinya itu turunin frekuensi SCLK atau gunakan kabel berpelindung atau gunakan yang lebih pendek. Kemudian biasanya itu ada konflik MISO. Pada topologi multislave, pastikan semua sensor memiliki pin MISO yang bersifat tri-state, yaitu berubah menjadi impedensi tinggi atau terputus saat CS-nya high. Jika ada satu modul yang menahan jalur MISO, komunikasi seluruh bus akan kacau. Kemudian ada ground loop. Pastikan ground antara microcontroller, modul sensor atau optotor, dan sumber daya itu saling terhubung dengan baik atau common ground. Jadi dalam jadi di jumper lah ke satu sumber ground yang sama. Oke, langsung saja ke hasil dari percobaan yang dilakukan. Ini percobaan kita menggunakan ini ESP ya di laptop nih. Nah, ini dia ada backgroundnya. Sebenarnya ini hanya menampilkan ini ya, untuk percobaan pertama tuh hanya menampilkan kalimat pada layar TFT. Namun ini dimodifikasi dengan kalau background colornya tuh diubah-ubah lah. Di sini ada magenta, giant, black, white, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita lihat ke hardware-nya. Nah, ini kita menggunakan TFT dan ini ada MOSI ya dia karena master out slave input slave in. Dia berarti half duplex. Nah, ini ada TFT dan ini CS-nya dia pakai ke pin 5 ya. Dan dia menggunakan karena kita menggunakan TFT, jadi kita menggunakan library Adafruit. Oke, langsung aja ke nah ini hasil dari data yang ditampilkan di TFT. Dia dimodifikasi dengan backgroundnya tuh berganti warna ya. Ini untuk percobaan pertama. Oke, untuk percobaan kedua tuh ini ya. Nih, kalau tunjukin yang di laptop dulu. Nah, ini selesai di upload. Ini sukses dan akan menampilkan serial monitor. Nah, ini hanya kita master tuh hanya mengirim message hello world ya. Tapi dia dibacanya di di slave, dan slave itu terhubung dengan LCD. Teman-teman semua, jadi pada video kali ini Nah, ini dia menggunakan dua microcontroller, yaitu ada ESP dan STM. Jadi master tuh mengirim pesannya itu hello world, dan yang menjadi slave itu yang menjadi master. Yang menjadi master tuh teman-teman semua, jadi pada video kali ini adalah codingan dari SPI ya teman-teman. Jadi di
Di sini masternya itu adalah ISP dan slave-nya itu adalah STM. Nah, jadi si apa STM. ISP-nya itu Masternya itu SP dan slave-nya itu STM ya. Jadi ini adalah dua. Pembacaan dari STM harusnya. Dan di serial monitornya menampilkan Serial monitor pada STM. Oke, untuk percobaan ketiga tuh dia membaca ini ya, SD card. Aku tunjukin yang di laptop aja dulu. Hasil serial monitor ya. Nah, ini dia membaca informasi pada SD card ya. Dan ini ada timestamp-nya. Kurang lebih seperti ini hasil informasi yang dibaca SD card adapternya. Dan ini untuk hardware-nya. Nah, ini kita menggunakan ISP. Dan ini merupakan modul micro SD card adapter ya. Jadi ISP itu digunakan sebagai masternya dan SD card adapter ini sebagai slave. Yang mana master akan mengirim perintah kepada micro SD card adapter untuk membaca dari isi SD card yang terbaca ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk percobaan yang keempat. Nah, ini untuk yang di laptopnya. Jadi data berhasil menampilkan di LCD dan juga menerima data dari SD card. Namun ini terjadi ini ya apa namanya karena SD cardnya tuh pada saat praktikum nggak ada, jadi kita cuma pakai adapternya. Jadi kurang lebih nggak terbaca ya, tapi hasil programnya berhasil kok. Nah, ini untuk modul hardware-nya ya, hello world, dan yang ditampilkan di TFT itu seperti ini. Dia mengirim data, jadi TFT itu sebagai slave, tapi dia juga membaca juga ya dari slave lain, yaitu SD card, data dari slave lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan apabila ada salah kata atau salah ucapan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf. Bisa banget untuk kalian koreksi aku di kolom komentar atau lainnya, dan untuk file-file yang ada di video ini aku akan share di kolom komentar ya melalui GitHub. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.